Baik, hari ini kita akan belajar tiga materi yaitu turunan tingkat tinggi, aturan rantai, dan turunan implisit. Kita lihat yang pertama yaitu turunan tingkat tinggi. Nah, turunan tingkat tinggi ini sama seperti turunan-turunan biasanya, hanya saja kita mencari turunannya lebih dari sekali. Jadi, kalau turunannya sudah lebih dari sekali, berarti itu yang namanya turunan tingkat tinggi. Con- Contohnya seperti turunan kedua, turunan ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu sudah masuk turunan tingkat tinggi. Jadi kalau kalian lihat notasi seperti ini, D kuadrat Y per DX kuadrat itu artinya turunan kedua dari fungsi Y terhadap X. Artinya turunan pertama DY dx itu kan turunan pertama. Turunan pertama itu kita turunkan lagi sekali lagi terhadap X. Nah, itu turunan kedua. Begitu juga untuk turunan ketiga notasinya seperti ini. Itu artinya turunan kedua yang tadi kita turunkan lagi terhadap X. Maka dari itu notasinya seperti ini. D itu kan simbol turunan, berarti turunan dari D kuadrat Y per DX kuadrat per DX. DX itu artinya turunannya terhadap variabel X. Begitu. Nah, sampai dengan turunan ke N, berarti turunan ke N dari Y terhadap X itu artinya kita turunkan turunan ke N kurang satu terhadap X. Begitu. Ini notasi-notasi turunan tingkat tinggi. Kalau turunan pertama itu kan notasinya Y aksen ya, kalau fungsi kita Y. Kalau notasi Leibniz-nya dy dx itu artinya turunan fungsi y terhadap x. Kalau fungsinya fungsi f berarti f aksen x. Kalau notasi lainnya bisa seperti ini. Dyx itu juga turunan fungsi y terhadap x. Nah, kalau turunan kedua itu notasinya y double aksen atau notasi Leibniz-nya seperti ini pangkat 2 atau notasi dari fungsinya itu adalah f double aksen x. Itu artinya turunan kedua. Nah, turunan ketiga juga begitu. Jadi aksennya ada tiga, seperti y triple aksen. Notasi Leibniz-nya seperti ini. D3y per dx pangkat 3. Notasi fungsinya f triple aksen. Sedangkan kalau turunan keempat dan seterusnya kita tidak pakai aksen lagi, karena kalau kita pakai aksen nanti kepanjangan aksennya ya, apalagi turunan ke 10, nah aksennya nanti sebanyak 10 itu sudah kepanjangan. Sehingga dari turunan keempat kita pakai angka saja, tetapi angkanya dikurung seperti ini. Jadi turunan keempat itu berarti Y pangkat 4 tapi empatnya dikurung. Karena kalau empatnya tidak dikurung itu menandakan Y pangkat 4. Sedangkan kalau ada kurung seperti ini itu menandakan turunan keempat dari fungsi Y. Begitu. Sampai dengan turunan ke N berarti Y pangkat N, N-nya dikurung. Nah, ini notasi-notasi dari turunan tingkat tinggi. Kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, kita punya Y sama dengan Fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang x ditambah 10. Ibu mau tanya dong berapa turunan pertama dari fungsi Y? Turunan pertamanya? 12x pangkat 3 Mm-mm. dikurang 3x pangkat 2 Oke. kurang 1 Oke, jadi turunan pertama dari ini benar ya tadi kata temennya 12x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 1. Pangkatnya kita kali ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1 ya. Jadi 4 kali 3 12, x pangkat 3, pangkatnya dikurang 1. Kemudian tiganya ke depan 3x kuadrat
karena pangkatnya dikurang satu. Dikurang X, ini kan kalau nggak ada koefisiennya satu, berarti dikurang satu, X-nya dicoret. Kemudian turunan dari 10 itu adalah nol gitu. Lanjut, kalau kita cari lagi turunan keduanya, berapa turunan keduanya? Turunkan lagi, I aksen diturunkan lagi sehingga menjadi turunan kedua. Turunan Ya, keduanya Mm-mm. bebas kali 3. kali 36x tiga pangkat puluh enam 3 x pangkat 2 Udah. kurang kurang 6x. 6x. Udah, Bu, sampai situ Nah, aja. Bu, situ deh, Bu. Oke, benar. Itu satu, tiga bele. puluh enam x kuadrat benar dikurang 66x gitu ya karena turunan min satu itu adalah nol gitu ya. Kemudian kalau kita turunkan lagi yang kita dapat turunan ketiga. Turunan ketiganya berapa? 72x kurang 6. 7. Oke, good. 72x kurang 6. Turunan keempatnya? 72. 72. Oke, turunan 72, Bu. keempatnya itu adalah 72. Turunan kelimanya? 0. 0. Oke, karena turunan konstanta itu nol sampai seterusnya turunan ke-6, ke-7, dan seterusnya itu nol. Karena di sini sudah nol. Oke, nah ini contoh dari turunan tingkat tinggi. Kemudian contoh lagi kita punya Y sama dengan em, HX sama dengan sin X. Turunan pertama dari sin apa? Turunan sin. Apa kemarin turunan dari sin X? Turunan sin adalah cos ya. Turunan sin X itu adalah cos X. Jadi turunan pertama dari Y atau Y aksen atau H aksen karena fungsi kita H gitu ya. H aksen X itu adalah cos X. Karena turunan sin X itu cos X. Lanjut, kalau kita turunkan lagi, kita cari turunan keduanya. Ada yang ingat turunan cos apa? Min Tanda, sin Bu. Micin X. Bu. Min sin X. Oke. Jadi kalau kita turunkan lagi, yaitu turunan kedua, turunan cos itu min sin X. Nah, kalau kita turunkan lagi, balik lagi nih. Turunan sin tadi apa turunan sin? Kos. Cos. Jadi Cos. turunan ketiganya Cos. itu min cos X. Karena kan ini minnya memang sudah ada dari sananya ya. Oke. Ini minnya tetap turunan sin itu adalah cos. Kalau kita turunkan lagi gitu, yaitu turunan keempat, apa tadi turunan cos? Min sin X Bu. Oke, turunan cos min sin X, terus ada min di depannya, min ketemu Jadi min plus. positif benar. Sin Jadi wae. sin X. Nah, balik lagi dia ke awal ke sini. Kalau kalian turunkan lagi nanti hasilnya ini, diturunkan lagi hasilnya ini, turunkan Mau lagi wae nanti dia ya. ujung-ujungnya balik ke atas. Iya, dia bolak-balik ya. Jadi dia nggak bakal nol kalau turunan trigonometri karena dia bolak-balik saja sin cos, sin cos, sin cos. Tetapi kalau turunan aljabar, dia bakal ada nolnya gitu ya. Oke, itu yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi. Oke, kita latihan dulu problem set 2.6. Em, soal nomor 1 sampai 8 itu yang ditanya turunan keberapa ini? Turunan Turunan keberapa? ketiga, Bu. Oke, benar. Yang ditanya sampai turunan ketiga. Kita coba jawab dari soal nomor em, ininya ya, nomor 1. Oke, kita pakai notasi Leibniz aja. DY dx. Turunan pertama tuh kan DY dx ya. Yuk, turunan pertama dari soal nomor 1. Apa? Nah, yang 3. nomor mana, Bu? 1. Nomor Oh, 1. ini itu. Hmm. Berarti 3x kuadrat Mm-mm. ditambah 6x ditambah 6. Oke, ini turunan pertamanya. Turunan kedua. Berarti seperti ini ya nulisnya. Oke. Turunan keduanya berapa?
Turunan keduanya 5. 6X. 3 kali 2, 6 ya. Iya. 6X. Tambah 6. Oke, tambah 6. Karena 6 yang ini 0 turunannya. Lanjut turunan ketiga karena perintahnya sampai turunan ketiga. 6, Bu. Oke, 6 ya. Nah ini jawaban nomor 1. Nomor Andre, kalau lagi Andre. Siap. Oke, nomor 3 belum bisa kita kerjakan karena turunan rantai. Kita akan belajar turunan rantai setelah ini gitu ya. Kita coba lihat dulu, nanti kita balik lagi ke soal ini ya. Nomor 5 juga masih turunan rantai. Nomor 7 lah coba kita kerjakan. Nomor 7 ini Y sama dengan 1/X kurang 1. Bentuknya pembagian. Nah, kalau bentuknya pembagian, kita pakai rumus U per V. Ini U-nya, ini V-nya yang di bawah. Kemarin kan kita sudah ada rumus U per V kan? U-nya 1, V-nya yang di bawah, X kurang 1. Kalau U-nya 1, U aksennya berapa turunan dari U? 0, Bu. 0. Kalau V-nya X kurang 1, V aksennya berapa? 1. 1. Apa kemarin rumus eh U per V? U aksen V Mm-mm. kurang V aksen U per V kuadrat. Oke, V aksen U per V kuadrat. Ini rumusnya. Tinggal kita masukkan U aksen kali V berarti kali silang ini kan? U aksen kali V. U aksennya 0 dikali V X kurang 1 tetap 0 juga. Dikurang V aksen kali U nih. V aksennya kali U berarti 1 dikali 1. 1 per V kuadrat. X kurang 1 dikuadratkan. Hasilnya min 1 per X kurang 1 kuadrat. Kemudian kalau kita mau cari lagi turunannya, turunan keduanya bisa. Berarti ini U, ini V. Nah, kita cari lagi turunan keduanya. Tapi karena kita belum belajar aturan rantai, kita belajar aturan rantai terlebih dahulu. Kita akan balik lagi nanti ke problem set 2.6. Kita belajar aturan rantai dulu. Oke. Nah, ada beberapa soal seperti nomor 3, nomor 5, nomor 4. Itu tidak bisa kita kerjakan menggunakan turunan biasa. Kenapa? Ini ada pangkat tiganya. Kalau kita uraikan sampai 3 kali lumayan butuh waktu. Apalagi yang pangkat 5. Kalau kita uraikan sampai 5 kali gitu ya, itu lumayan membutuhkan waktu. Sehingga kita perlu aturan rantai. Contohnya ini. Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X tambah 1 pangkat 20. Nah, kalau kalian uraikan pangkat 20 ini kan lama ya. Pangkat 20, 2X kuadrat kurang 4X tambah 1 dikali 2X kuadrat kurang 4X tambah 1 sampai 20 kali. Itu bakal membutuhkan waktu. Sehingga kita perlu aturan rantai untuk mencari turunan dari Y sama dengan 2X kuadrat kurang 4X tambah 1 pangkat 20. Nah, yang jadi masalah di sini itu adalah yang di dalam kurung. Karena kalau X aja, ini X pangkat 20 itu sangat mudah. Kan dicari turunannya berapa turunan dari X pangkat 20? Turunan X pangkat 20? Ayo. Tadi bisa mencari turunan X, ini X pangkat 20. 20, Bu. 20, 20X pangkat 19. Iya, 20X pangkat 19. Nah, kalau X pangkat 20 gitu ya. Tapi kalau seperti ini bagaimana? Kita harus pakai permisalan. Yaitu yang kita misalkan yang mana? Yang di dalam kurung.
2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 itu kita misalkan dengan U gitu. Yang dalam kurung ini dimisalkan dengan U. Sehingga fungsi kita menjadi Y sama dengan U pangkat 20. Yang dalam kurung ini jadi U pangkat 20. Karena kalau U pangkat 20 kan mudah nih nyari turunannya kan. 20 U pangkat 19 gitu. Maka dari itu kita harus pakai permisalan. Pertama, kita cari dulu turunan U. Fungsi kita fungsi U variabelnya X. Berarti apa notasi turunannya? DU per apa? DY. Eh, DX. 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 Fungsi kita U variabelnya X. Berarti DU DX gitu ya. Berapa turunan U? U 4X dikurang 4. Oke, 4X dikurang 4. Berarti 4X pangkat 4 dipangkat 20 tuh. Bukan. Tunggu dulu. DX-nya kita kali ke kanan dulu ya. Jadinya DU sama dengan 4X kurang 4 DX. DX-nya tinggal dikali ke kanan aja. Sekarang Ibu tanya turunan dari U pangkat 20 apa? 20U pangkat 19. Oke, 20U pangkat 19 DU ya. Kan fungsi Y terhadap variabel U kan? Berarti DY DU kan? Ini Iya, Bu. awalnya. Oke, ingat ya. Ini awalnya tadi ini DY DU sebelum dikalikan DU-nya ke kanan. 20U pangkat 19. Nah, yang ditanya ini memang DY yang ditanya. Turunan fungsi Y. DY DX yang ditanya ya, sorry. DY DX. Sehingga kita kembalikan. Kita tadi punya DY sama dengan 20U pangkat 19. Kita masukkan DU-nya tadi sama dengan apa DU-nya? Mana 4X DU? kurang 4 4X DX. kurang 4 DX. Jadi ini 20 tetap. U-nya kita kembalikan. U kita tadi adalah 2X kuadrat dikurang 4X tambah 1. Pangkat 19. DU-nya dikembalikan juga. DU kita adalah 4X dikurang 4 DX. Nah, ini turunannya. Oke, ini kalau pakai permisalan. Kita coba langsung. Coba kita langsung. Ingat ya, namanya turunan berantai berarti turunkannya tidak hanya sekali saja. Kan berantai gitu ya. Oke, ini aturan rantai. Tentunya kita mencari turunannya tidak hanya satu kali saja. Yang ditanya itu DY DX, turunan Y terhadap X. Kita turunkan pangkatnya dulu. Pangkatnya diturunkan berarti 20 ke depan. Yang di dalam kurung tetap ya. Yang di dalam kurung tetap. Ingat yang diturunkan itu satu-satu, berantai. Jadi kalau pangkatnya diturunkan, pangkatnya dulu yang kalian turunkan. Yang dalam kurungnya tetap. Ini ya turunan pangkat kan 20 dalam kurung 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 19. Kan pangkatnya dikurang 1. Dikali baru kita turunkan yang di dalam kurung. Berapa turunan yang di dalam kurung? Dalam kurung kita itu ini 2x kuadrat kurang 4x tambah 1. Berapa turunannya? Turunan 2x kuadrat. 4X 4X. kurang 4. Kurang 4, Bu. Oke, nah ini dia jawabannya. Sama nggak dengan hasil akhir? Sama ya. 20 dikali 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 19 dikali 4x kurang 4. Nah, ini yang dimaksud dengan turunan berantai. Jadi yang diturunkan tuh pangkatnya dulu, baru turunan yang di dalam gitu, yang di dalam kurung. Seperti itu. Jadi boleh pakai permisalan atau langsung juga boleh. Oke, kira-kira untuk contoh satu ada yang ingin ditanya? Ibu kami mau Mm-mm. bertanya, Mm-mm. semisalnya kalau suatu pangkatnya itu cuman pangkat 2 kuadrat. Nah, Iya, itu tuh boleh nggak dijabarkan dulu baru diturunin tanpa boleh. menggunakan sistem ini? Boleh. Kalau pangkat 2 gitu ya kan kalau pangkat 2 kan masih sederhana gitu kan. Misalkan 2x tambah 3 pangkat 2 gitu kan.
Boleh kalian uraikan dulu. 2x tambah 3 dikali 2x tambah 3 misalkan. Setelah diuraikan baru diturunkan biasa boleh. Kalau pangkat 2, tapi kalau pangkatnya seperti ini, sepanjang ini, itu kan lama ya. Oke, nah ini. Baru turunkan dy dx. Nah, turunan biasanya 8x ditambah 6 tambah 6, 12. 8x tambah 12. Boleh. Oke. Gimana kejawab? Siap kejawab, Bu. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Tentukan turunan pertama dari sin T pangkat 3 kurang 3T. Yang kita punya rumus turunannya itu adalah sin X. Sin tadi turunannya apa kalau sin? Cos, Bu. Cos X gitu kan. Nah kalau seperti ini gimana? Sin dalam kurung T pangkat 3 kurang 3T. Kita harus pakai turunan rantai. Jadi pakai permisalan. Seperti tadi. Kira-kira yang dimisalkan yang mana? Yang jadi masalah itu yang mana sih? T pangkat 3 kurang 3T-nya atau sin-nya? Sin, Bu. Kalau sin nggak masalah kan karena turunan sin ada turunan sin cos. Yang jadi masalah tuh yang mana? T pangkat 3 dikurang 3T, Bu. Iya, T pangkat 3 kurang 3T. Kita misalkan T pangkat 3 kurang 3T-nya itu adalah W, boleh U boleh, A boleh, W juga boleh ya. Karena kalau permisalan kan bebas mau misalkannya dengan apa. Kita misalkan W itu adalah T pangkat 3 kurang 3T. Sehingga fungsi kita menjadi Y sama dengan sin W. Nah, kalau udah jadi sin W, kan sama ya bentuknya dengan sin X. Sudah sederhana gitu. Maka dari itu, tujuan permisalan untuk agar persamaan kita lebih sederhana kelihatannya gitu. Oke, kita coba turunkan dulu. Kalau kita turunkan W, apa sih notasi turunannya tadi? D apa? DW, DU, DW, Bu. DW per apa? Per DX. Variabel kita apa? Oh iya. DW per D? DT. Iya, Ya, DT. karena fungsi kita fungsi W terhadap variabelnya adalah T. Berapa turunan W, DW, DT? Turunan T pangkat 3 kurang 3T? 3. 3, Bu. 3T pangkat 2. Ya. Kurang? Dikurang 3. Dikurang 3. Oke, oke. 3T kuadrat kurang 3 ya. DT-nya dikali ke kanan jadinya seperti ini. Kemudian sekarang notasi untuk turunan yang ini. Apa notasinya? Fungsinya fungsi Y, variabelnya W. Jadi notasinya gimana nulisnya? DY per DW. DY per DW. Oke. DY per DW. Karena fungsi kita fungsi Y, variabelnya W. Apa turunan sin? Ayo, Oh, turunan sin W. Cos W. Cos W. Oke, nih. DY sama dengan cos W, DW. DW-nya dikali ke kanan, nggak masalah ya. Sehingga sekarang kita masuk substitusi. Tadi kita punya DY sama dengan cos W DW. Kembalikan karena apa variabel kita bukan dalam W. Kembalikan seperti di soal. Kembalikan W itu apa? W itu adalah T pangkat 3 dikurang 3T. Kita ganti W-nya menjadi T pangkat 3 kurang 3T. Kemudian DW-nya kita kembalikan. Tadi kita udah cari DW itu yang ini. DW itu adalah 3T kuadrat kurang 3 DT. Nah, ini tuh nilai dari DY. Kalau tidak pakai permisalan boleh. Kalau kita tidak pakai permisalan, oke. Kalau kita tidak pakai permisalan, dari itu coba langsung saja kita turunkan.
DY DT sama dengan yang paling luar sin atau T pangkat 3 kurang 3T? Sin. Sin yang paling luar ya. Sekarang kita turunkan sinnya dulu. Berapa turunan sin? Cos kan? Dalam kurungnya tetap T pangkat 3 kurang 3T. Turunan sin adalah cos. Dalam kurungnya tetap. Baru dikali turunan yang di dalam kurung. Yaitu turunan dari T pangkat 3 kurang 3T. Tadi turunannya adalah 3T kuadrat dikurang 3. Nah, jawabannya hanya satu baris. Maksudnya kalau tidak pakai permisalan gitu ya. Jadi yang kalian turunkan itu dulu adalah cosnya. Setelah itu turunan dari yang di dalam cos. Yang di dalam cos itu bukan yang diturunkan, sorry, sinnya. Setelah itu turunan dari yang di dalam sin, yaitu T pangkat 3 kurang 3T. Kira-kira ada pertanyaan untuk contoh 2? Kalau tidak ada, kita latihan. Oke, ini ya. Problem set 2.5. Kita coba jawab soal nomor ganjil ya. Dari soal nomor 1. Y sama dengan 1 ditambah X pangkat 15. Sekarang yang ditanya turunan pertamanya DYX. Ayo coba turunkan. Pangkatnya dulu kita turunkan, jadinya berapa? Jadi 14, Bu. 15. 15. Iya, 15, Bu. 15. Buka kurung 1 ditambah X pangkat Pangkat 14, Bu. dikali turunan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung adalah 1 ditambah X. Turunan 1 ditambah X. Tuh. 1. Jadi nggak perlu ditulis ya. Oke, kalau 1 nggak usah ditulis. Jadi turunannya ini. Oke, kan lebih simpel ya kalau nggak pakai permisalan. Oke, kita coba nomor 3. Y sama dengan 3 dikurang 2X pangkat 5. Turunan pertamanya, pangkat dulu turunkan coba. 5 Buka buka kurung. kurung 3 dikurang 2 2X pangkat 4 Dikali kali 2 kali 2, Bu. 2X. min Min 2. Turunan min 2X min 2 kan? Iya, Bu. Min 2. Nah, ini bisa dikali ya. 5 kali min 2 bisa min 10. Min 10. 3 kurang 2X-nya nggak usah diuraikan. Biarkan saja pangkat 4. Karena kan soalnya pun juga asalnya seperti itu berpangkat gitu. Oke, nomor 5. Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 pangkat 11. Turunan pertamanya. 11 buka kurung 3X kuadrat. 3X. Belum diturunkan dalam kurungnya ya. Oke, Bu. Pangkat berapa nih? Pangkat 3. Pangkat 3. Kok pangkat 3 ini pangkat 11? 11 ya. Oh, salah lihat, Bu. 10 10. 10 dikali turunan yang di dalam kurung. 3X pangkat 2 dikurang dikurang 4X tambah 3. tambah 3. Oke. 11-nya boleh dikali yang ini yang tidak punya pangkat. Yang ini kali ke sini boleh ya. 33 Jadi 33X Tiga. kuadrat kurang 4 4X ditambah 33. Oke, yang ininya nggak boleh ya dikali ke dalam kalau yang punya pangkat di luar, karena harus diuraikan dulu pangkatnya. Jadi biarkan saja. Pangkat 10. Oke, pangkat 10. Oke. Oke, ini nomor 5. Kita coba nomor 7. Nanti yang nomor genapnya tugas kalian ya. Ya, Bu. X tambah 3 pangkat 5. Ini nggak usah pakai pembagian karena ini bisa kita naikkan ke atas.
Jadinya X tambah 3 pangkat. Belum turunan nih pangkat. Kalau pangkat 5 naik ke atas pangkatnya jadi apa? Min Min 5. 5. 5. Min 5. Oke, baru kita turunkan. Kita pakai Y aksen lah ya. Kita ganti-ganti notasinya. Berapa turunan dari X tambah 3 pangkat min 5? Hmm. Hmm. Pangkatnya ke depan. Min Min 5. 5. Buka X kurung. tambah 3. X tambah 3 Min Pangkat. 6. Pangkat pangkat 6. Min 6 kan min Dikali 5 kurang 1 dikali. dikali 1. Oke, kalau dikali 1 nggak usah kita tulis ya. Oke, lanjut. Paham kira-kira nomor 7? paham, Bu. Oke, eh, kita kembalikan karena tadi pangkatnya pangkat positif, kita kembalikan lagi dia ke bawah. Min 5 per X tambah 3 pangkat 6 ya. Oke, nomor 9. Nomor 9 ini tadi mirip dengan contoh yang sudah kita kerjakan. Ingat kita turunkan dari yang paling luar. Yang paling luar itu sin kan? Turunkan sin. Turunan sin apa? Cos Bu. Cos dalam kurungnya tetap X tambah X dikali turunan yang dalam kurung 2X 2x tambah tambah 1. 2X tambah 1. Biasanya cosnya ini letaknya di belakang, jadi 2X tambah satunya kita tulis di depan. Seperti ini ya. Karena takutnya nanti kalian salah mengartikan kalian kali yang ini gitu ya. Padahal ini nggak bisa dikali. X kuadrat tambah X itu punya cos gitu. Sedangkan 2X tambah 1 ini sendiri gitu ya. Oke, jadinya seperti ini. Y aksen. Kemudian nomor 11. Y sama dengan cos pangkat 3X. Yang kita turunkan itu bukan cosnya. Karena yang paling luar bukan cos, tapi siapa yang paling luar? Cos atau pangkat 3 yang paling luar? Pangkat 3. Pangkat 3. Berarti yang kita turunkan dulu itu pangkat 3-nya ya. Ingat ini turunan berantai artinya eh satu-satu kita turunkannya. Kalau pangkatnya diturunkan dulu, kosnya tetap gitu. Nanti kalau kosnya diturunkan, berarti yang lainnya tetap gitu ya. Oke, sekarang kita turunkan dulu pangkatnya. Kayak menurunkan perpangkatan biasa, 3-nya ke depan gitu. 3 kos pangkat berapa jadinya? 2 Pangkat 2 X. Oke, X. 3 dikali cos pangkat 2X. Kali, kan pangkat udah diturunkan nih. Sekarang giliran cos. Turunan cos apa? Sin. Min Sin. sin X gitu ya. Dikali turunan yang di dalam lagi X. Turunan X apa? 1. 1. Jadi nggak perlu ya. 1. Oke, kita urutkan sinnya kali ke depan. Jadi 3 kali min sin itu min 3 sin gitu ya. Dikali cos kuadrat X gitu. Jadi mau nanti rantainya sampai 3 kali turunan atau 4 kali turunan nggak masalah ya, namanya turunan berantai. Oke, kira-kira ada pertanyaan untuk soal nomor 11 atau sebelum-sebelumnya juga boleh. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 13 dulu. Nomor 13. Bentar. Nomor 13. X tambah 1, X kurang 1. Y sama dengan X tambah 1 per X kurang 1 pangkat 3. Ingat ini turunan berantai berarti kita turunkan dulu yang paling luar. Yang paling luar ini ada pangkat, berarti kita turunkan pangkat dulu. Jadi kalau turunkan pangkat jadinya apa?
3-nya ke depan. 3 buka kurung, yang dalam kurungnya tetap ya. X tambah 1 per X kurang 1 pangkat 2. 2, betul. Dikali turunan yang dalam kurung. Yang di dalam kurung ini bentuknya U per V, pembagian ya. Yang Ya. dalam kurung itu bentuknya U per V. Jadi kita tulis dulu. U-nya adalah X tambah 1. V-nya adalah X kurang 1. U aksennya berapa? 1. V aksennya? 1. Oke, kita pakai rumus U per V. Kan tadi pangkat diturunkan dulu nih. 3 dikali X tambah 1 per X kurang 1 pangkat 2 dikali turunan yang di dalam kurung. Turunan yang di dalam kurung ini merupakan turunan pembagian U per V. Sehingga kita gunakan rumus U per V. Apa rumus U per V? Rumus turunan U per V? U, U aksen V V kurang dikurang V V aksen aksen U U per V V kuadrat ya. Oke, itu pakai rumus itu. Jadi apapun bentuknya diikutin saja. Kalau bentuknya pembagian ya kita gunakan rumus pembagian. Kalau bentuknya perkalian kita gunakan rumus perkalian. Sekarang kita kali U aksen kali V. U aksennya 1, V-nya X kurang 1. Berarti 1 dikali X kurang 1 yuk. X kurang 1 ya. Ya, Dikurang V aksen kali U. V aksennya 1 dikali X tambah 1 ya X X tambah tambah 1. 1. Jangan lupa dikurung karena ini adalah kurang gitu. Per V kuadrat. X kurang 1 dikuadratkan. Oke, ini jadinya X tambah 1 per X kurang 1 kuadrat. Minnya kali ke dalam. Ini kan jadinya kalau minnya X kali ke dalam, minus min X min 1 ya. Apa yang habis? X. X-nya habis gitu ya. Sehingga min 1 kurang min 1 itu min 2 gitu ya. Hmm, Ibu coba catat dulu yang ininya biar nggak terlalu banyak nulis. Min 2, X min 1 kuadrat. Oke, kita kali. 3 kali min 2 bisa ya dikali ke depan min 6 per X kurang 1 kuadrat dikali X plus 1 per X min 1 kuadrat. Nah ini jawabannya. Jadi turunan berantai itu seperti itu ya. Kita turunkan dari pangkat yang paling luar dikali turunan yang di dalam. Kalau ada lagi yang paling dalam itu dikali lagi turunan yang paling dalam. Begitu. Oke. Gimana kira-kira paham untuk jawaban nomor 13? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Nomor 15 juga begitu. Kalian turunkan kosnya. Turunan kos apa? Min sin dikali 3x kuadrat per x tambah 2. Dikali turunan yang dalam kurung. Dalam kurungnya siapa? Dalam kurungnya itu adalah 3x kuadrat per x tambah 2. Berarti pakai turunan pembagian juga. Begitu. Oke, kita coba yang nomor 17. 3x kurang 2 kuadrat. Y sama dengan 3x kurang 2 kuadrat. 3 kurang x kuadrat. 3 kurang x kuadrat dikuadratkan. Oke, ini pakai rumus apa kira-kira? Kalau seperti ini. Bentuknya UV perkalian enggak, Bu? perkalian, benar. U kali V. Berarti kita misalkan U-nya itu yang mana? Yang 3X Kurang 2
kuadrat. V-nya adalah 3 kurang X kuadrat. Dikuadratkan. U aksen, nah turunkan U-nya. Berarti untuk menurunkan U ini pakai aturan rantai karena kuadrat gitu luarnya. Kita pakai aturan rantai ya. Em, Pangkatnya turunkan dulu ke depan. Apa turunan U? 2 buka kurung 3X kurang 2 pangkat 1. pangkat 1 dikali turunan dalam kurung. Berapa turunan dalam kurung? 3 tak, Bu? Iya benar 3. Kita sederhanakan dulu. 2 kali 3 6 ya. 6 buka kurung 3X kurang 2 gitu. 6-nya kali ke dalam juga boleh. Sekarang V, aksen. Turunan dari V apa? Turunan berantai juga. 2, 3 kurang X kuadrat pangkat 1. dikali 2X. min Min 2X. 2X. Dikali min 2X ya. Oke, kita kali 2 kali min 2X itu min 4X gitu. Mau dikali ke dalam juga boleh sih. Jadinya min 12X ditambah 4X pangkat 3 ya. Oke, baru kita pakai rumus perkalian. Jadinya Y aksen sama dengan apa rumus perkalian? Turunan perkalian? U aksen V ditambah V aksen U. Oke, tinggal kita masukkan ya U aksennya ini gitu. Kita kali langsung 6-nya ke dalam 18X gitu ya. 18X kurang 12. V-nya ini ditambah V aksennya ini. U-nya ini. Oke. Seperti ini aja jawabannya boleh, Kak. Tapi kalau disederhanakan juga bisa. Tunggu, kita coba sederhanakan. Seharusnya tadi memang nggak dikali ya. Biar biar kenapa nggak dikali biar dalam bentuk aslinya gitu. 6 dikali ini 6 3X kurang 2. Kalau ini min 4X 3 kurang X kuadrat. Gini. Ini coba kita sederhanakan. Coba kalian lihat di sini terdiri dari 2 suku dan sama-sama dia memiliki 3X kurang 2. Sorry. Ibu mau stabiloh. Sama-sama dia punya 3X kurang 2. Ini juga punya 3X kurang 2 kan? Terus dia juga punya 3 kurang X kuadrat. Ini juga punya 3 kurang X kuadrat kan? Sekarang kita keluarkan. 3X kurang 2 kita keluarkan 1. Op. Jadi yang lamanya itu penyederhanaan ya. Sama-sama punya 3X kurang 2. 3X kurang 2-nya kita keluarkan 1 saja. Dan sama-sama punya 3 kurang X kuadrat juga kita keluarkan 1 saja. Karena pangkat terendahnya itu 1. Untuk yang ruas ini, 3X kurang 2-nya keluar 1. Berarti dicoret. 6-nya tetap ya. 3 kurang X kuadratnya keluar juga 1. Berarti tinggal 1 lagi. Gitu ya. Ditambah min 4X. 3 kurang X kuadratnya keluar 1 nih. 3X kurang 2-nya juga keluar 1. Berarti tinggal 1. Oke. Nah, maka dari itu kenapa dia ketika cari turunannya tadi jangan dikalikan ke dalam. Karena dia ada faktor-faktor yang sama
Sehingga kita bisa keluarkan, oh ini sorry nggak ada kuadratnya, kan udah keluar 1 ya. Nah yang di dalam kurung ini yang kita kalikan 6 kali 3 18 dikurang 6x kuadrat min 4x kali 3x min 12x min 4x kali min 2 plus 8x gitu. Ini pakai kuadrat ya, sorry. Kemudian ini menjadi seperti ini. Jadi mencari turunannya cuma sebentar, tetapi penyederhanaannya yang lama ya. Min 18x kuadrat ditambah 8x tambah 18. Nah ini jawabannya. Karena soalnya juga dalam bentuk perkalian ya, jawabannya juga dalam bentuk perkalian seperti ini. Tidak perlu kita uraikan. Begitu. Ingat ya, dikeluarkan faktor yang sama karena untuk penyederhanaan. Bagaimana kira-kira paham untuk soal nomor 17? Insya Allah paham, Bu. Oke. eh untuk soal nomor genap, ini kan tadi yang ganjil udah kita kerjakan sama-sama ya. Untuk soal nomor genap dari 2, 4, 6, 8, 10, 12 sampai 20, tugas kalian ya, silakan dikerjakan, minggu depan dikumpul. Oke, ini Oke, untuk Bu. oke, ini untuk turunan berantai. Em, Sebelum kita masuk turunan implisit, kita balik lagi ke contoh tadi yang problem set 2.6 yang tidak bisa kita kerjakan gitu. Eh, Baru deh kita bisa ngerjakan soal nomor 3. Soal nomor 3, Y sama dengan 3x tambah 5 pangkat 3. Kita ingin mencari turunan ketiganya. Berarti kita turunkan menggunakan aturan rantai. Yang pertama dy dx apa turunan ini nomor 3. Turunan pertamanya pakai aturan rantai tadi. Ayo, tadi apa turunannya? Pangkatnya dulu diturunkan. Nomor berapa tadi, Bu? Nomor 3. Berarti 2, Eh, min 2. 3 ke depan. Pangkatnya ke depan kan? Turunannya nomor 3, nomor 3. Oh, nomor 3. Pangkatnya ke depan kan ini? Berarti apa? Ya, 3 3 dalam kurung 3x tambah 5 pangkat 2 dikali dikali turunan dalam 3. kurung 3. Oke. Oke, ini kalau kita sederhanakan bisa ya 9 buka kurung 3x tambah 5 pangkat 2. Turunan keduanya, kan yang ditanya sampai turunan ketiga ya. Turunan keduanya, ayo turunkan lagi ini. Ini nggak perlu pakai perkalian karena 9 ini konstanta bukan variabel. Turunkan lagi. 2-nya ke depan. 2 kali 9. 18, Bu. 18. 3x tambah 5 pangkat. 1, Bu. Dikali turunan dalam kurung. 3. Mm. Sekarang kita kali dulu ya. 18 kali 3 berapa? 54. 54. 3x tambah 5. Oke, turunan ketiga. 54-nya tetap nggak apa-apa. Turunan 3x tambah 5 berapa? Turunan 3x tambah 5? 3, Bu. 3. Berapa 54 kali 3? 162, Bu. 162. Oke, ini turunan ketiganya. Turunan keempatnya apa kalau Ibu tanya? Turunan keempat dari 162. 0. 0. Oke, good. 0. Oke, lanjut nomor 5. Y sama dengan sin 7x. Y aksen. Turunan sin apa?
Cos. Cos 7X. Cukup cos 7X aja atau dikali lagi? Turunan 7X. Yang belum turunan 7X. Turunan 7X apa? 7. 7-nya Ibu tulis di depan aja ya. 7 cos 7X. Turunan keduanya sekarang. Turunan cos apa tadi? Min sin. Min Min sin. sin 7X. Turunan 7X-nya? 7X-nya juga diturunkan ya. Turunan 7X-nya apa? 7. 7. Ini kalau kita sederhanakan min 49 sin 7X. Turunkan lagi yang ketiga. Turunan sin apa? Cos X. Kok cos X? Ini cos apa? Cos Cos 7X. cos 7X. Turunan 7X, ingat jangan lupa diturunkan yang di dalam juga ya. Cos turunan 7X itu Cos 7, 7. 7. Kalikan sekarang min 49 kali 7. Min 343. Min 343 ya. Cos 7X. Nah, begini. Paham nggak kira-kira? Jadi, kita tidak hanya menurunkan sinnya saja, tapi yang di dalam kurung juga ikut diturunkan. Begitu. Paham? Paham, Bu. Oke. Kalau paham, kita lanjut ke turunan implisit. Itu juga tugas ya. Nanti ini ada tugasnya. Nanti Ibu sampaikan. Kita masuk ke turunan implisit. Ini merupakan rumus-rumus turunan yang sudah kita pelajari minggu lalu dan eh, tidak semua turunan biasa itu bisa diselesaikan menggunakan rumus ini gitu ya. Karena kenapa? Karena kadang ada fungsi yang bentuknya itu tidak bisa dituliskan dalam bentuk Y sama dengan fx. Sehingga kita perlu dilakukan turunan implisit. Contoh begini. Bentuk eksplisit, misalkan kan selama ini kan kita ketemu Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 5X tambah 6. Ini merupakan bentuk eksplisit gitu ya. Eksplisit. Kalau nyari turunannya ya paling mudah gitu ya 6X ditambah 5 gitu. Tapi kalau dia bentuknya implisit, bentuk implisit itu seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2X kurang 5 seperti itu. Ini merupakan bentuk implisit. Implisit, bukan im ya. Ini merupakan bentuk implisit karena tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan. Bisa sih Bu, misalkan Y kuadrat sama dengan min X kuadrat tambah 2X kurang 5 gitu ya. Kemudian Y sama dengan plus minus akar gitu. Nah, bentuknya jadi lebih sulit, sehingga nanti kalau kalian cari turunannya lebih sulit. Maka dari itu, daripada kita mencari turunan yang bentuknya akar seperti ini, lebih bagus kita menggunakan turunan implisit. Oke. Turunan pertama dari Y terhadap X, turunan Y terhadap X biasa kita notasikan dengan dy dx. Itu ya, notasi turunan pertama. Y terhadap X, dy per dx atau Y aksen. Kalau turunan pertama, kita bicara turunan pertama ya, Y kuadrat terhadap X itu adalah notasinya seperti ini, dy kuadrat per dx. Karena kalau turunan Y terhadap X berarti dy dx. Turunan Y kuadrat berarti dy kuadrat terhadap X dy kuadrat per dx gitu. Nah ini nggak bisa kita langsung cari turunannya karena kita tuh mau menurunkan terhadap X. Variabel kita Y kuadrat gitu.
Nah, kita perlu modifikasi dulu. Kan kita punya dy kuadrat per dx gitu kan. Kita modifikasi dulu dy kuadrat di sini dx. Nah, kita bisa turunkan y kuadrat kalau terhadap y. Maka kita tambahkan di sini dy, di sini juga dy. Ini nggak bakal ada yang berubah karena kan sama saja ya. Kalau di ini dicoret, sama saja bentuknya dy kuadrat per dx gitu. Nah, baru deh kalian bisa turunkan nih kalau bentuknya begini. Turunan y kuadrat terhadap y. Coba turunkan biasa. Y kuadrat turunannya apa? Turunkan biasa x kuadrat kalau menurunkan x kuadrat gitu. Turunan y kuadrat apa? 2. 2y kan? Nah, ini baru bisa diturunkan. Kok bisa, Bu? Karena turunan y kuadrat terhadap y. Ya, variabelnya sama-sama y gitu. Turunan y kuadrat terhadap y itu adalah 2y. dy dx kan itu y aksen ya. dy dx itu adalah y aksen. Sehingga kalau ditanya berapa turunan y kuadrat terhadap x, kalau kalian jawab 2y saja, itu salah. Harus ada di belakangnya dikali y aksen. Begitu. Sama halnya dengan turunan y pangkat 3 terhadap x. Misalkan kalian jawab, Bu, turunan y pangkat 3 itu 3y kuadrat. Nah, kalau 3y kuadrat saja itu salah. Di belakangnya harus ada apa? 3y kuadrat dikali Y y, aksen. y aksen. Betul, harus dikali y aksen. Sama halnya nanti turunan y pangkat n terhadap x. Itu turunannya adalah n dikali y pangkat n kurang 1 dikali y aksen. Jadi kalau biasanya kan yang kita turunkan kan variabel x gitu ya, fungsi dalam variabel x. Kalau yang diturunkan fungsi dalam variabel y, jangan lupa di belakangnya ada y aksennya. Begitu. Mungkin kalau dilihat dari penjelasan ini kurang kelihatan, kita lihat contohnya. Nah, contohnya adalah y pangkat 3 ditambah 7y sama dengan x pangkat 3. Nah, ini kalau kita jadikan y sama dengan kan nggak bisa ya. Nggak bisa nih dijadikan y sama dengan. Sehingga kita perlu turunan implisit. Eh, Ibu coba mulai turunkan dari kanan aja dulu. Turunan x pangkat 3 berapa? X pangkat 3. 3x pangkat 2. Sekarang kita turunkan yang di kiri. Turunan y pangkat 3 tadi berapa tuh y pangkat 3? 3y pangkat 3y. 2 Terus ada belakangnya tadi. dikali y aksen Oke, ditambah turunan 7y 7 dikali. y aksen. Oke, good. Ingat yang ditanya itu adalah y aksen. Jadi kita harus jadikan ini y aksen sama dengan. Ini sama-sama punya y aksen. Y aksennya kita keluarin. Jadinya 3y kuadrat ditambah 7. Y aksennya kita keluarin. Karena yang ditanya y aksen, berarti kita harus jawabannya harus dalam bentuk y aksen sama dengan gitu. Nah, ini jawabannya. Y aksen sama dengan 3x kuadrat per 3y kuadrat tambah 7. Sama ya. Yang ditanya turunan, kemudian hitunglah nilai y aksen di titik 2,1. Kalau di titik 2,1, kalian tinggal ganti x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 1. Jadinya 3 dikali 2 kuadrat per 3 dikali 1 kuadrat tambah 7. Hasilnya 1,2. Jadi nilai y aksen di titik 2,1 itu adalah 1,2. Kira-kira bagaimana paham mencari turunan dari persamaan yang berbentuk implisit? Paham, Bu? Kalau ada y, jadinya pakai aksen ya, y aksen.
Oke, kita coba lihat contoh berikutnya. 4x² Y dikurang 3Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 1. Ibu tanya dulu yang mudah dulu lah. Maksudnya yang ruas kanan dulu. Turunan dari yang ruas kanan. X pangkat 3 turunannya. Ya, X 3X pangkat apa? 2, Turunan min 1? 0, Bu. 0. Turunan yang ruas kiri yang 3Y dulu Ibu tanya. Min 3Y turunannya apa? Min 3 kali Y aksen. Oke. Turunan ini bentuk perkalian kan? X² kali Y ya enggak? Ya, Bu. Pakai perkalian juga dong jawabnya gitu ya. Untuk 4x² Y itu perkalian. Jadi kita jawabnya pakai rumus perkalian. U-nya adalah 4x². Berarti U aksennya 8x. V-nya adalah Y. Berarti turunan Y itu Y aksen kan? Turunan Y aksen. Bukan satu ya. Turunan dari Y itu Y aksen. Kita pakai rumus perkalian, sehingga turunan dari 4x² Y itu adalah U aksen kali V, 8x kali Y, 8xY, ditambah V aksen kali U, 4x² kali Y aksen, 4x² Y aksen. Jadi ini turunannya. 8xy ditambah 4x² Y aksen dikurang 3y aksen yang tadi sudah kita turunkan sama dengan 3x². Ingat kita mau nyari y aksen sama dengan, jadi yang ada y aksennya itu yang ini dan ini. Y aksennya kita keluarin, jadi y aksen buka kurung 4x² kurang 3. Kemudian 8xy pindah ruas ke kanan jadi kurang ini. Kemudian Y aksen sama dengan 3x² dikurang 8xy per 4x² dikurang 3. Nah, inilah jawaban dari Y aksennya. Gitu. Turunan implisit dari 4x² Y dikurang 3Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 1. Bagaimana kira-kira paham? Contoh 2. Ada yang ingin ditanya? Silakan ditanya ya. Kalau sekiranya kurang paham, silakan ditanya. C, Bu. Nah, begitu ya. Jadi kalau mencari turunan implisit sama mencari turunan biasa, tapi kalau ada variabel Y-nya, jangan lupa ada Y aksen. Kemudian kalau bentuknya perkalian, kita selesaikan dengan menggunakan rumus perkalian. Kalau pembagian pun juga seperti itu. Kita latihan dulu beberapa soal ya sebelum kita akhiri. Kita jawab nomor 1. Y² dikurang X² sama dengan 1. Ayo kita cari turunannya. Turunan Y² apa? 2Y kali Y aksen Mm-mm. Turunan X². Mm-mm. dikurang 2X. Sama dengan turunan 1. 0. 0. Ingat kita mau jadikan Y aksen sama dengan ya. Jadi 2Y aksen sama dengan 2X. Jadi Y aksen sama dengan 2X 2X per 2Y. Oke, 2-nya bisa dicoret, berarti Y aksen sama dengan... X per Y. Benar. Nah, ini jawaban nomor 1. Kemudian kita jawab nomor 3. XY sama dengan 1. Coba kalian lihat yang di ruas kiri ini bentuknya perkalian, sehingga kita akan gunakan rumus perkalian U kali V. U-nya yang mana? Y. X. U aksennya berapa jadinya? 1. V-nya? Y. Y, V aksennya? Y aksen. Oke. Kita pakai rumus U kali V. Berapa jadinya rumusnya? U aksen kali V jadinya ya. 1 kali Y itu Y Y. ditambah. X Y aksen. Oke, sama dengan turunan yang di kanan. Turunan 1. 0. 0.
Ingat, kita mau jadikan Y aksen sama dengan, berarti ini X Y aksen sama dengan min Y Y. Berarti Y aksen sama dengan, min Y per X. oke, good. Min Y per X. Oke, lanjut nomor 5. X Y kuadrat sama dengan X dikurang 8. Yang di ruas kiri juga perkalian. U-nya apa? X U aksen. 1 V-nya, Y kuadrat V aksennya. 2Y kali Y aksen. Oke. Sekarang kita pakai rumus perkalian. Kita kali silang U aksen kali V Y kuadrat. ditambah. Ini dahulukan angka dulu. X kali 2Y. Berarti 2XY gitu ya. Ya, Bu. Y aksen. Turunan X. 1 Oke, turunan 8 0 ya. Jadikan Y aksen sama dengan 2XY, Y aksen sama dengan 1 dikurang Y kuadrat. Y kuadrat pindah ruas. Kemudian Y aksen sama dengan 1 dikurang Y kuadrat per 2XY. Jawabannya ini. Gimana kira-kira paham? paham, Bu. Oke. Nanti nomor 2, nomor 4, 6, 8, 10, 12 tugas ya. Oke. Siap, Bu. Oke. Nomor 7 rasanya kalian bisa. Coba nomor 11 ya. Satu lagi nomor 11. XY ditambah sin XY sama dengan 1. Pakai UV ya. Kalau kalian bisa di dalam pikiran gitu nurunkan UV-nya nggak ditulis juga nggak masalah gitu. Misalkan U-nya X, V-nya Y gitu ya. U aksen 1, V aksen, Y aksen. Oke, sekarang kita kerjakan. U aksen kali V, 1 kali Y itu adalah Y. Ditambah X kali Y aksen ya X Y aksen gitu. Ditambah turunan sin apa? Cos Cos XY. XY. Dikali turunan yang di dalam kurung. Turunan XY tadi apa? Kan kita udah nyari kan turunan XY tadi kan? Ini kan turunan XY. Iya, Bu. Nah, dikali dengan Y ditambah XY aksen sama dengan turunan 0. 1, 0. Oke, ini dijadikan aksen sama dengan Y ditambah XY aksen. Cosnya dikali ke dalam kurung. Y cos XY ditambah cos XY kali XY aksen cos Y. Cos XY, sorry. Sama dengan 0. Yang Y aksen kita pindah, yang ada Y aksennya itu tetap di ruas kiri. Yang tidak ada Y aksennya di ruas kanan. Y pindah ruas jadi min Y. Kemudian Y cos XY juga pindah ruas jadi min Y cos XY. Ini sama-sama punya Y aksen. Y aksennya kita keluarin. Jadinya X ditambah X cos XY. Gitu. Sama dengan min Y cos XY. Jadi aksen sama dengan min Y cos XY per X ditambah X cos XY. Kayaknya nih habis deh kalau dikeluarin. Keluarin min Y-nya.
Min Y buka kurung 1 ditambah cos X Y. Yang di bawah keluarin X-nya. 1 ditambah cos X Y. Nah, habis ya? Habis. Bisa dicoret nih. Sehingga Y aksen sama dengan min Y per X. Itu jawabannya. Y aksen sama dengan min Y per X. Oke, kira-kira nomor 11 ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau ditanya. Tidak, Bu. Oke. Kalau tidak ada, Ibu rasa cukup untuk